Setiap orang pasti pernah merasa sial. Momen-momen ketika semua tampak berantakan, rencana gagal, atau situasi tak berjalan sesuai harapan. Rasa sial ini sering dianggap sebagai penghalang kebahagiaan, dan mungkin kita menyalahkan takdir atau nasib buruk. Tetapi, pernahkah kita berpikir bahwa sial bukanlah sekadar kebetulan? Dalam ajaran Buddha, konsep nasib buruk ini sebenarnya memiliki makna yang lebih dalam. Daripada hanya menjadi korban keadaan, Buddha mengajarkan kita untuk melihat nasib buruk sebagai kesempatan untuk refleksi dan perbaikan diri. Jika kita memahami ajaran Buddha, sial bukanlah sesuatu yang datang tanpa sebab. Segala peristiwa memiliki akar dan alasan, seringkali terkait dengan karma, perbuatan kita di masa lalu yang berbuah dalam kehidupan saat ini. Melalui pemahaman ini, kita diberi cara untuk membuang sial dan membuka pintu menuju nasib baik. Berikut ini adalah langkah-langkah berdasarkan ajaran Buddha yang dapat membantu kita melewati masa-masa sulit, membersihkan energi negatif, dan menjalani hidup yang lebih damai serta penuh keberuntungan. Dan tanpa berlama-lama, ayo langsung saja kita mulai. 1. Memahami konsep karma. Dalam ajaran Buddha, karma bukan sekadar kata yang merujuk pada takdir atau nasib. Karma adalah hukum sebab akibat yang begitu mendalam dan menyeluruh. Setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, sekecil apapun itu, menyisakan jejak yang memengaruhi jalan hidup kita ke depan. Ketika kita memahami bahwa segala hal yang terjadi hari ini mungkin merupakan hasil dari tindakan kita di masa lalu, pandangan kita terhadap sial atau nasib buruk berubah. Kita diajak untuk merenung bahwa segala yang menimpa bukan sekadar terjadi begitu saja, tetapi adalah bagian dari konsekuensi yang kita tanam sendiri. Saat kesadaran akan karma ini muncul, kita mulai melihat hidup dengan cara yang lebih jernih. Kita berhenti menyalahkan keadaan, berhenti menyalahkan orang lain, dan berhenti merasa diri sebagai korban. Justru, kita diajak untuk menengok ke dalam diri dan bertanya, apa yang bisa aku perbaiki agar hidupku berjalan lebih baik? Perubahan ini mengarahkan kita untuk melakukan introspeksi, yang pada akhirnya membuat kita lebih bijaksana dan penuh kasih. Dengan berani menghadapi kenyataan ini, kita membuka peluang untuk memperbaiki tindakan dan pilihan kita di masa sekarang, serta menyiapkan fondasi nasib yang lebih baik di masa depan. Membuang sial, dalam pandangan Buddha, bukanlah soal menghindari kesulitan, tetapi tentang menerima tanggung jawab penuh atas kehidupan kita. Langkah pertama adalah menyadari bahwa kita adalah pencipta dari nasib kita sendiri. Dengan kesadaran ini, kita menyadari bahwa kebahagiaan atau penderitaan kita terletak dalam tangan kita. Tidak ada yang lebih menenangkan selain mengetahui bahwa, seiring kita memilih tindakan yang bijaksana dan baik, kita sedang membangun kehidupan yang lebih damai dan membawa keberuntungan yang sejati. Dua, menjaga pikiran positif dan perasaan bahagia. Dalam ajaran Buddha, pikiran kita adalah sumber dari segala pengalaman hidup. Ketika pikiran kita dipenuhi dengan kemarahan, iri hati, atau kecemasan, kita seolah menciptakan awan gelap yang menghalangi cahaya kebahagiaan dan kedamaian. Setiap pikiran negatif menjadi seperti magnet, menarik energi negatif yang memperkuat perasaan, sial, dan memperburuk keadaan. Namun, saat kita memilih untuk berpikir positif dan menjaga hati yang bahagia, kita mengundang energi yang lebih terang dan damai ke dalam hidup kita. Buddha mengajarkan bahwa apa yang kita pikirkan akan menciptakan realitas kita, dan pilihan untuk berfokus pada kebaikan serta kebahagiaan adalah jalan untuk meraih nasib yang lebih baik. Langkah sederhana, seperti bersyukur setiap pagi, dapat membantu kita memperbaiki pola pikir dan mengubah suasana hati menjadi lebih positif. Bersyukur bukan sekadar ungkapan. Ini adalah latihan untuk melihat sisi terang dari kehidupan dan menyadari betapa banyak hal baik yang telah kita terima. Ketika kita bersyukur, kita menguatkan hati dan membangun ketahanan dalam menghadapi kesulitan.
Rasa syukur menciptakan getaran positif dalam diri kita, yang menarik kebaikan dan keberuntungan. Praktik ini mengingatkan kita bahwa hidup tidak selalu mudah, tetapi selalu ada alasan untuk merasa beruntung dan bahagia. Pada akhirnya, menjaga pikiran positif adalah tentang memilih kedamaian dan kebahagiaan dalam setiap langkah. Saat kita mengisi pikiran dengan hal-hal baik dan terus melatih diri untuk bersyukur, kita membangun benteng yang kuat terhadap tantangan hidup. Pikiran positif bukan hanya membuat kita merasa lebih baik, tetapi juga menjadi magnet yang menarik kebahagiaan dan menjauhkan perasaan sial dalam hidup. Melalui kekuatan pikiran positif dan rasa syukur, kita mengubah diri kita menjadi pribadi yang lebih tangguh dan bahagia, sehingga keberuntungan pun lebih mudah menghampiri. Tiga, melakukan kebajikan dan perbuatan baik. Dalam ajaran Buddha, kebajikan adalah benih yang kita tanam di hati, yang akan tumbuh menjadi pohon besar kebahagiaan dan keberuntungan. Melakukan kebaikan, baik yang kecil seperti senyuman ramah kepada orang asing atau yang besar seperti membantu mereka yang sedang kesusahan, adalah cara untuk menciptakan karma baik yang akan menyertai kita. Kebajikan tidak hanya memberi manfaat bagi orang lain, tetapi juga memurnikan hati kita dari ego dan keserakahan. Setiap tindakan penuh kasih sayang yang kita lakukan adalah benih positif yang suatu hari nanti akan berbuah kebahagiaan dalam hidup kita sendiri. Rutin melakukan perbuatan baik menciptakan energi positif di sekitar kita, yang memancarkan vibrasi kedamaian dan keharmonisan. Ketika kita memberi tanpa mengharapkan balasan, kita menyadari bahwa memberi adalah hadiah yang sesungguhnya. Buddha mengajarkan bahwa saat kita tulus berbuat baik, kita melepaskan diri dari beban keinginan yang melelahkan. Perasaan damai yang datang dari kebaikan ini mengubah cara kita melihat hidup, menghapus perasaan sial, dan menggantinya dengan kedamaian yang menyentuh hati. Kebahagiaan sejati muncul saat kita tidak lagi terikat pada apa yang kita terima, tetapi pada apa yang kita berikan. Kebajikan, sekecil apapun, memiliki dampak yang begitu dalam. Ketika kita membantu orang lain, kita juga menolong diri kita sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bahagia, dan lebih penuh cinta. Seperti pepatah, apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Setiap tindakan baik yang kita lakukan akan kembali pada kita dalam bentuk kebaikan pula. Menjadi sumber kebahagiaan bagi orang lain adalah cara terbaik untuk mengundang keberuntungan dan nasib baik dalam hidup. Perbuatan baik tidak hanya mengubah nasib kita, tetapi juga mengubah dunia menjadi tempat yang lebih indah bagi kita semua. Empat, mempraktikkan pemaafan dan melepaskan dendam. Dalam hidup, kita semua pernah merasakan terluka atau dikecewakan. Namun, ketika luka itu kita simpan dalam bentuk dendam atau kebencian, hal ini hanya mengikat kita pada masa lalu dan menghalangi langkah kita menuju kebahagiaan. Dalam ajaran Buddha, dendam dan kebencian adalah racun bagi jiwa, racun yang kita pilih untuk tetap berada di dalam diri kita. Setiap kali kita mengingat luka lama dengan penuh kemarahan, kita hanya menciptakan energi negatif yang mengelilingi diri kita, membawa perasaan sial dan nasib buruk. Buddha mengingatkan bahwa memaafkan bukanlah untuk orang lain, melainkan untuk membebaskan diri kita dari penjara yang kita ciptakan sendiri. Memaafkan adalah tindakan berani untuk melepaskan beban yang telah lama menggelayut dalam hati. Ketika kita memutuskan untuk memaafkan, kita sebenarnya sedang memberikan ruang bagi diri kita untuk tumbuh dan membuka pintu bagi hal-hal baik untuk masuk. Melepaskan dendam adalah bentuk cinta kasih kepada diri sendiri, cara untuk membebaskan diri dari rasa sakit yang terus-menerus menekan jiwa kita. Melalui pemaafan, kita menyadari bahwa ketenangan dan kebahagiaan tidak bisa tumbuh dalam hati yang penuh kebencian. Ketika hati kita ringan, kita menjadi lebih terbuka pada kebahagiaan dan keberuntungan yang mungkin selama ini kita abaikan. Pada akhirnya, memaafkan adalah bentuk penyembuhan yang mendalam, yang membantu kita melihat kehidupan dengan pandangan yang lebih jernih dan penuh kasih.
Ketika kita memilih untuk melepaskan dendam, kita mengalirkan energi positif yang tidak hanya memperkaya diri sendiri, tetapi juga menginspirasi orang di sekitar kita. Memaafkan membebaskan kita dari energi negatif yang membawa sial, menciptakan kehidupan yang lebih damai, dan membangun fondasi yang kokoh untuk nasib baik. Lima, bersabar dan bertekun dalam menghadapi ujian hidup. Dalam hidup, setiap orang akan mengalami dukkha, atau penderitaan, yang datang dalam berbagai bentuk, dari kegagalan, kehilangan, hingga rasa sakit yang tak terduga. Buddha mengajarkan bahwa kesulitan ini bukanlah hukuman, melainkan bagian alami dari kehidupan yang bisa membantu kita menjadi lebih kuat dan bijaksana. Nasib buruk atau sial yang kita hadapi mungkin adalah jalan untuk menguji kesabaran dan ketahanan kita. Saat kita menerima setiap ujian dengan penuh kesadaran, kita memberi kesempatan pada diri untuk mendalami arti kehidupan yang lebih dalam, sekaligus memperkuat jiwa kita untuk menghadapi apapun yang akan datang. Kesabaran adalah kekuatan yang tenang dan mendalam. Itu bukanlah tanda kelemahan atau sikap pasrah, melainkan keberanian untuk tetap berdiri kokoh di tengah badai. Ketika kita menghadapi cobaan dengan hati yang sabar dan pikiran yang jernih, kita memberi diri ruang untuk melihat tantangan ini sebagai kesempatan untuk berkembang. Dalam momen-momen sulit, kita belajar untuk menemukan sisi baik dari pengalaman pahit, untuk terus bertekun dan menemukan makna dari setiap luka. Dengan demikian, apa yang awalnya terasa seperti nasib buruk berubah menjadi pelajaran berharga yang memperkaya jiwa kita. Pada akhirnya, kesabaran adalah kunci yang membuka pintu menuju kebijaksanaan. Melalui ketekunan, kita menemukan bahwa setiap kesulitan membawa pesan tersendiri tentang keberanian, ketangguhan, dan ketulusan hati. Ketika kita belajar untuk bersabar, kita menemukan bahwa ada kedamaian dalam menerima apa yang tak bisa diubah dan kekuatan dalam terus berjalan. Dengan sikap ini, nasib baik bukanlah sesuatu yang datang dari luar, tetapi lahir dari kedalaman hati kita yang telah ditempa oleh ujian hidup. 6. Mempraktikkan meditasi dan refleksi diri. Meditasi adalah salah satu jalan yang diajarkan oleh Buddha untuk menyelami kedalaman diri dan menemukan ketenangan batin. Dalam keheningan meditasi, kita belajar untuk menghadapi pikiran-pikiran dan emosi yang selama ini mungkin terselubung di bawah kesibukan hidup. Ketika kita meluangkan waktu untuk bermeditasi, kita memberi diri kesempatan untuk berhenti, menarik napas, dan melihat hidup dari sudut yang berbeda. Ini adalah latihan untuk melatih pikiran agar tidak mudah terpengaruh oleh situasi negatif, mengubah badai yang berkecamuk di dalam menjadi ketenangan yang damai. Meditasi juga adalah cermin yang jernih, memungkinkan kita melihat ke dalam diri dengan kejujuran yang mungkin jarang kita lakukan. Dalam meditasi, kita diajak untuk menyadari kebiasaan atau pola pikir yang mungkin telah lama menjadi sumber ketidakbahagiaan atau sial dalam hidup kita. Melalui kesadaran ini, kita bisa melepaskan keterikatan pada hal-hal duniawi yang kerap menjadi akar penderitaan. Kita belajar bahwa kebahagiaan sejati tak tergantung pada hal-hal di luar diri, tetapi muncul dari kedalaman pikiran dan hati yang tenang. Dengan latihan meditasi, kita melepaskan beban yang tak perlu dan memberi ruang bagi kebahagiaan sejati untuk bersemi. Pada akhirnya, meditasi dan refleksi diri adalah jalan untuk menemukan kebijaksanaan dalam hidup. Ketika pikiran lebih tenang dan jernih, kita dapat membuat keputusan dengan bijaksana dan penuh perhatian. Meditasi membantu kita menyadari bahwa nasib baik bukanlah sesuatu yang kita dapatkan dari luar, tetapi adalah hasil dari kedamaian dan kebahagiaan yang kita bangun di dalam. Dengan meditasi, kita membuang sial, bukan dengan mengubah dunia luar, tetapi dengan mengubah dunia batin kita, menjadi pribadi yang lebih damai, kuat, dan bijaksana. 7. Mengembangkan kebijaksanaan dalam melihat kehidupan. Buddha mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada harta benda atau pencapaian eksternal, tetapi pada kedamaian batin dan pemahaman yang mendalam tentang kehidupan. Ketika kita belajar untuk melihat kehidupan apa adanya,
kita mulai melepaskan harapan yang tidak realistis dan menerima kenyataan dengan lapang dada. Banyak kali kita merasa, sial, hanya karena harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan, dan kekecewaan itu menciptakan rasa tidak puas yang berlarut-larut. Namun, dengan kebijaksanaan, kita belajar untuk melihat bahwa segala sesuatu datang dan pergi sesuai dengan hukum alam. Dan kita tidak perlu berpegang pada perasaan kecewa yang hanya memperburuk keadaan. Kebijaksanaan mengajarkan kita untuk melihat setiap kejadian dalam hidup sebagai bagian dari perjalanan yang lebih besar. Baik itu suka atau duka, kemenangan atau kegagalan, semuanya adalah bagian dari proses pembelajaran yang mendalam. Dengan perspektif ini, kita bisa mengubah cara kita memandang peristiwa yang tampaknya buruk dan melihatnya sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Saat kita mengembangkan kebijaksanaan ini, kita membebaskan diri dari pengaruh negatif yang membuat kita merasa terperangkap dalam sial. Kehidupan menjadi lebih ringan dan penuh rasa syukur, karena kita tahu bahwa setiap langkah, tak peduli seberapa sulit, adalah bagian dari perjalanan menuju kedamaian sejati. Pada akhirnya, kebijaksanaan membawa kita pada pemahaman yang mendalam bahwa sial hanyalah persepsi, bukan kenyataan yang mutlak. Ketika kita mampu melihat setiap kejadian dengan mata yang jernih, kita menyadari bahwa hidup ini penuh dengan pelajaran berharga yang mengajarkan kita tentang kekuatan, kesabaran, dan cinta. Dalam setiap momen, baik atau buruk, ada kesempatan untuk tumbuh lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih penuh kasih. Dengan kebijaksanaan ini, kita bukan hanya terbebas dari sial, tetapi kita juga menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah yang indah, penuh dengan potensi tak terbatas untuk berkembang. Delapan, mengembangkan welas asih untuk semua makhluk hidup. Dalam ajaran Buddha, welas asih atau karuna adalah salah satu kebajikan tertinggi yang dapat mengubah hidup kita secara mendalam. Ketika kita mengembangkan kasih sayang yang tulus kepada semua makhluk hidup, kita tidak hanya menyebarkan energi positif ke dunia, tetapi juga membangkitkan vibrasi kebaikan yang ada dalam diri kita sendiri. Welas asih mengajarkan kita untuk melepaskan keegoisan, iri hati, dan kebencian, perasaan-perasaan yang seringkali menjadi akar dari apa yang kita anggap sebagai sial dalam hidup. Dengan melatih welas asih, kita mengubah diri menjadi pribadi yang lebih lapang hati, lebih damai, dan lebih peka terhadap penderitaan orang lain. Salah satu cara sederhana untuk mempraktikkan welas asih adalah dengan mendoakan kebahagiaan bagi semua makhluk hidup. Dengan mengucapkan doa seperti, "Semoga semua makhluk hidup berbahagia," kita menumbuhkan niat tulus untuk mengurangi penderitaan di dunia ini, baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Kata-kata yang penuh kasih ini memiliki kekuatan luar biasa untuk menyejukkan hati kita dan membuka ruang untuk kedamaian. Setiap kali kita mengucapkan doa ini, kita memberi dunia sepotong kebaikan, dan pada saat yang sama, kita menyelaraskan hati kita dengan energi positif yang mengalir dalam kehidupan ini. Welas asih bukan hanya cara untuk membantu orang lain, tetapi juga sarana untuk mengubah diri kita menjadi pribadi yang lebih damai dan penuh cinta kasih. Ketika kita berlatih untuk mencintai tanpa syarat, kita mulai melepaskan perasaan negatif yang menghalangi kebahagiaan sejati. Dengan demikian, kita tidak hanya membuang sial, tetapi juga menciptakan kehidupan yang lebih bermakna, sejahtera, dan penuh kedamaian. Ketika cinta kasih mengalir dalam setiap tindakan dan kata, kita menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang bukan dari apa yang kita terima, tetapi dari apa yang kita beri kepada dunia dan sesama makhluk hidup. Pada akhirnya, ajaran Buddha mengingatkan kita bahwa kebahagiaan dan ketidakbahagiaan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja dari luar, melainkan hasil dari cara kita bertindak, berpikir, dan merasakan. Kita sendiri adalah sumber dari apa yang kita alami dalam hidup ini. Ketika kita mengembangkan kebajikan, memaafkan diri dan orang lain, berbuat baik tanpa mengharap balasan, dan memahami hukum karma, kita sedang menata jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Setiap tindakan kecil yang dilakukan dengan hati yang tulus adalah benih kebaikan yang akan tumbuh menjadi kebahagiaan dan kedamaian.
Nasib kita bukanlah sesuatu yang harus kita keluhkan atau anggap sebagai takdir yang tak bisa diubah, melainkan sesuatu yang bisa kita ciptakan dan bentuk melalui pilihan kita setiap hari. Setiap saat adalah kesempatan untuk memulai kembali, untuk mengubah pola pikir, untuk memilih kebaikan, dan untuk memberikan cinta kasih kepada diri sendiri dan orang lain. Ingatlah bahwa nasib yang lebih baik tidak datang dengan menunggu keberuntungan, tetapi dengan tindakan nyata yang didasarkan pada kebijaksanaan dan kasih sayang. Setiap langkah yang kita ambil untuk menciptakan kebahagiaan di dunia ini, adalah langkah menuju kehidupan yang lebih damai dan lebih penuh makna. Mari kita mulai mempraktikkan ajaran ini dalam kehidupan sehari-hari. Setiap perbuatan baik, setiap kata penuh kasih, setiap pikiran positif yang kita hadirkan dalam hidup kita adalah batu bata untuk membangun masa depan yang lebih cerah. Kita semua memiliki kemampuan untuk mengubah hidup kita, bukan hanya dengan berdoa atau berharap, tetapi dengan bertindak secara sadar dan penuh kebijaksanaan. Ketika kita menjadi sumber kebaikan, kita membuka pintu bagi nasib yang lebih baik, untuk diri kita sendiri dan bagi dunia di sekitar kita. Dengan hati yang penuh kasih dan pikiran yang jernih, kita bisa menciptakan kehidupan yang bukan hanya bebas dari sial, tetapi dipenuhi dengan kebahagiaan yang sejati. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Teruslah membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.